Ya, selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan baik dan semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini saya akan membagikan materi mengenai grafik V terhadap T untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada 3 grafik yang sudah saya gambar, ya. Nah, jadi yang mana ini yang GLB dan mana GLBB. Nah, sebelum masuk kita ke grafik ini, terlebih dahulu, ya, mari kita kenali ya ciri dari GLB dan GLBB. Nah, seperti yang sudah saya bagikan pada video sebelumnya, ya. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Nah, jadi ini dia. Yang menjadi ciri GLB itu yang pertama, kelajuannya tetap. Ya, kelajuannya tetap, atau saya bikin sini V, ya, velocity itu tetap atau konstan. Nah, jadi selama waktu atau sepanjang waktu tertentu kelajuannya tidak berubah. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena kelajuannya tetap, itu artinya perubahan kelajuannya tidak ada. Nah, perubahan kelajuan itu dalam bahasa fisikanya kita sebut dengan percepatan. Nah, percepatannya sama dengan 0. Nah, ya, kebalikannya untuk GLBB, ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan yang berubah. Namanya dia berubah beraturan. Berarti yang menjadi ciri utamanya adalah kelajuannya berubah. Ya, kelajuannya berubah. Tapi perubahan kelajuan yang terjadi senantiasa tetap. Perubahan kelajuan tadilah yang kita sebut sebagai percepatan. Ya. Perubahan kelajuan, ya, ini kita sebut sebagai percepatan, ya. Atau kita buat A tetap. Nah, inilah yang menjadi ciri yang membedakan kedua gerak lurus ini. Nah, sekarang mari kita lihat analisisnya di dalam grafik. Nah, perhatikan. Jadi kalau di sini ini adalah grafik V terhadap T. V terhadap T, ya. Jadi perhatikan. Untuk T sama dengan 1 sekon, ya. Untuk T sama dengan 1 sekon, kelajuannya 12. T sama dengan 2 sekon, kelajuannya juga 12. T sama dengan 3 sekon, kelajuannya juga 12. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa selama 3 sekon berturut-turut, kelajuannya tetap 12. Nah, itu artinya benda yang dilukiskan dalam grafik ini mengalami gerak lurus beraturan. Nah, inilah yang kita sebut dengan GLB. Bisa ya, nak, ya? Nah, yang berikutnya mari kita lihat grafik yang kedua, ya. Grafik yang kedua gimana? Lihat ini. Kelajuannya berubah. Mulai dari 0 naik sampai sini. Ya, itu artinya kalau kita mau buat untuk T sama dengan 1 sekon, kelajuannya 5 meter per sekon. Ya, untuk T sama dengan, nah ini keterangan grafik, ya. Saya buat di sini keterangan grafik, ya, supaya jelas, ya. Keterangan grafik untuk grafik yang pertama tadi. T sama dengan 1 sekon, kelajuannya
12. T sama dengan 2 sekon, kelajuannya juga 12. T sama dengan 3 sekon, kelajuannya juga 12. Ya. Nah, sekarang untuk grafik 2, perhatikan baik-baik. Nanti kamu bisa lihat nanti yang saya tuliskan di sini ya. Keterangan grafik 2 untuk T sama dengan 1 sekon, kelajuannya 5. Kelajuannya 5 ya. Nah, untuk T sama dengan 2, mari kita lihat. Nah, seperti ini dia ya. Untuk T sama dengan 2, ternyata kelajuannya 10. Dan untuk T sama dengan 3, katakanlah 15 berdasarkan grafik. Nah, di dalam hal ini kita bisa simpulkan untuk tiap 1 detik kelajuannya bertambah 5 meter per sekon. Detik kedua bertambah 5, detik ketiga bertambah 5. Nah, pertambahan atau perubahan kelajuannya itu tetap. Itulah yang kita sebut dengan A sama dengan konstan atau tetap. Itulah yang menjadi ciri dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari grafik ini kita bisa simpulkan ini merupakan gerak lurus berubah beraturan. Ya, karena apa? Karena kelajuannya berubah secara tetap untuk tiap satuan waktu. Nah, karena perubahannya bertambah dan pertambahannya teratur atau tetap sebesar 5 meter per sekon, inilah yang kita sebut sebagai percepatan tadi. Nah, dari grafik ini kita bisa simpulkan percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat, yang artinya tiap 1 detik kelajuan benda bertambah 5 meter per sekon. Ya, bisa paham ya nak ya? Nah, ini dia yang disebut dengan percepatannya tetap. Oke. Nah, sekarang karena dia bertambah, maka inilah yang kita sebut dengan ya GLBB dipercepat. Ya, berarti grafik ini adalah grafik GLBB dipercepat. Nah, sekarang untuk GLBB ada jenis yang berikutnya. Nah, perhatikan di dalam grafik ini untuk T sama dengan 0 dia 15, T sama dengan 1 dia 10. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk keterangan grafik yang ketiga. Ya, T sama dengan 1 sekon, kelajuannya 10. 10 di sini ya. 10. Untuk T sama dengan 2 sekon, kelajuannya 5. Ini dia. 5. Sedangkan untuk T sama dengan 3 sekon, V sama dengan 0 atau dia berhenti. Nah, jadi untuk T sama dengan 0, kelajuannya masih 15. Berarti disinilah dia mulai turun atau berkurang kelajuannya. Jadi kelajuan dalam grafik ini ya, kelajuannya ternyata berkurang dan berkurangnya teratur, perubahannya teratur. Berapa dia berubah? Setiap 1 detik dia berubah atau berkurang sebanyak 5 meter per sekon. Jadi kita bisa tuliskan A itu sama dengan minus atau kurang 5 meter per sekon kuadrat. Yang artinya tiap 1 detik kelajuan benda berkurang 5 meter per sekon. So, kesimpulannya adalah grafik ini merupakan GLBB diperlambat. Ya, bisa paham ya nak ya? Ini namanya GLBB diperlambat.
lambat. Bisa ya? Nah, sekarang langsung saja saya akan sajikan satu bentuk soal untuk menerapkan analisis grafik V terhadap T untuk paduan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, baik itu dipercepat ataupun diperlambat. Nah, perhatikan grafik berikut ini ya. Nah, kalau ada grafik seperti ini langsung kita analisis seperti yang sudah kita pahami pada materi sebelumnya ya. Mari kita lihat. Biasanya yang ditanya di sini nanti adalah pertama berapa percepatannya dan berapa jarak yang ditempuh benda untuk tiap waktu tertentu. Nah, sekarang saya mau menganalisis hitung-hitungan yang ada di dalam grafik ini. Nah, perhatikan. Sebelum kita menganalisisnya, untuk memudahkan kita menganalisis grafik ini, mari kita beri nama untuk tiap-tiap titiknya. Nah, ini titik nolnya ya, 0 di waktu dan juga 0 di kelajuan. Nah, saya kasih nama di sini titik A, ini titik B, titik C, dan titik D. Oke? Nah, perhatikan baik-baik nak, perhatikan baik-baik. Berarti di sini ada 3 grafik yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah grafik AB, yang kedua grafik BC, yang ketiga grafik CD. Nah, mari kita analisis satu persatu. Kita lihat ya. Untuk grafik AB itu merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kenapa? Karena kelajuannya dari A sampai ke B itu meningkat, mulai dari 0 hingga menjadi akhirnya jadi 12. Ya. Dan itu terjadi dalam waktu 2 detik atau 2 sekon. Bisa paham ya nak ya? Nah, sekarang perhatikan. Itu artinya kelajuan awal berada di A. Ya, ini kelajuan awal atau kelajuan mula-mula. Ya, kelajuan mula-mula yang kita notasikan dengan V0 yang nilainya 0. Nah, perhatikan baca di grafik V di A, kelajuan di titik A itu adalah 0. Kemudian untuk VB itu adalah kelajuan akhir. Karena dia berakhir di titik B. Ya, kelajuan akhir. Yang kita notasikan dengan VT. Kelajuan akhir. Berapa kelajuan akhirnya? Berarti kelajuan di titik B adalah 12. Nah, sampai situ bisa paham ya. Untuk membaca nilai kelajuan, kita baca pada sumbu Y. Untuk membaca waktu atau selang waktu yang dibutuhkan itu adalah T pada sumbu X. Oke? Nah, waktu yang diperlukan dari A ke B, perhatikan di A 0, di B 2. Berarti waktunya dari 0 sampai 2. Dari 0 detik sampai 2 detik. Itu artinya TAB atau T saja langsung saya buat. Itu adalah 2 sekon. Nah, sampai situ bisa ya nak ya. Nah, yang menjadi ciri utama dari gerak lurus berubah beraturan ini adalah perubahan kecepatan. Berapakah perubahan kecepatannya yang terjadi tiap 1 detik? Nah, mari kita lihat. Berarti untuk grafik AB dia memiliki percepatan yang sama dengan, nah perhatikan ya, kelajuan akhir dikurang kelajuan awal dibagi waktu. Kan begitu? Nah, di grafik AB kita kan lagi baca grafik AB. Kelajuan akhirnya tadi 12. Tulis sini 12.
kelajuan awalnya 0 meter per sekon dibagi, nah, waktunya untuk dari A ke B itu adalah 2 sekon. Nah, ini akan menjadi, ya benar sekali, 12 bagi 2, yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya tiap 1 detik kelajuannya bertambah 6 meter per sekon. Bisa ya dipahami sampai di situ? Nah, yang berikutnya biasanya yang ditanya di situ nanti adalah berapa jarak yang ditempuh benda selama 2 detik. Nah, kalau dia 2 detik berarti di sepanjang grafik AB. 2 detik persis A sampai B. Nah, bisa kita cari dengan 2 cara. Yang pertama, cara dasar yang sudah kita pelajari di awal ya. Perhatikan, berarti S atau D juga boleh ya. Nah, sama dengan kan V kali T. Karena V-nya ada 2, kita rata-ratakan, kan begitu kemarin ya. Jadi ini sama dengan V0 tambah VT, T-nya notasi kecil ya nak ya, per 2 dikali T waktunya. Berarti nilainya sama dengan 0 ditambah 12 per 2 dikali T-nya 2 sekon. Bisa ya? 12 bagi 2 itu 6 kali 2, 12. Nah, bisa kita buat seperti ini. Nah, bisa juga kita menggunakan dari kolaborasi rumus yang sudah kita turunkan ya. Nah, S juga itu sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T pangkat 2. Yang sama dengan V0-nya itu 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. Tambah setengah A. A itu percepatan. Percepatannya tadi 6. Saya tuliskan di sini 6. Kemudian T-nya 2. Bikin di sini 2 kuadrat. Berarti 0 habis, ini mati. Jadi 3 kali 2 kuadrat 4. Yang sama dengan 12. Sama, hasilnya akan sama. Bisa ya nak ya? Nah, itu analisis grafik untuk A ke B. Nah, sekarang mari kita lihat analisis yang berikutnya, grafik ya, grafik BC. Ini merupakan grafik gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena di sepanjang garis BC kelajuannya tetap 12. Tidak naik, tidak turun, ya. Datar dia. Artinya tetap. Nah, di sini berarti geraknya adalah gerak lurus beraturan. Nah, kalau gerak lurus beraturan, kelajuannya akan sama di sepanjang grafik. Berarti kelajuannya itu sama dengan 12. Sedangkan waktunya dari B ke C, perhatikan. Di B waktunya 2, di C waktunya 5. Berarti BC itu adalah itu terjadi di detik kedua sampai detik kelima. Berarti berapa lama itu terjadi BC? 2 sampai 5. Berarti ya 3 detik. Saya bikin di sini 3 detik. Ya. Karena di dalam grafik atau di dalam gerak lurus beraturan tidak ada perubahan kelajuan, makanya di sini A-nya bisa 0. Kenapa? Karena VT sama dengan V0. Tidak ada perubahan kelajuan. Berarti 0 bagi waktu. 0 dibagi berapapun hasilnya akan tetap 0. Bisa paham ya nak ya? Nah, jadi untuk mencari S atau jarak tempuhnya itu sama dengan V kali T. V-nya kan tidak berubah. Tak perlu kita ambil rata-ratanya. Ya, langsung saja V 12 meter per sekon dikali T-nya
3 sekon. Berarti berapa? 36 meter. Bisa ya nak ya sampai di situ? Oke. Sekarang kita lanjutkan bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir itu adalah grafik C ke D. Perhatikan, untuk C ke D itu adalah grafik gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, perhatikan kenapa diperlambat? Karena kelajuannya turun atau berkurang. Ya, berkurang. Nah, berarti di sini analisisnya adalah GLBB negatif. Ini dibaca gerak lurus berubah beraturan diperlambat karena kelajuannya berkurang. Ya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat kelajuan mula-mulanya. Nah, ini kan mula-mula dia di C dan berakhir dia di D. Kan gitu nak ya. Berarti VC itu merupakan kelajuan awal atau mula-mula. Ya. Sedangkan VD itu adalah kelajuan akhir. Kelajuan awal kita notasikan dengan V0. Berapa kelajuannya mula-mula? Berarti kan mula-mula di titik C. Di C kelajuannya 12. Ingat ya nak ya, untuk membaca kelajuan kita baca di sumbu Y. Ya, mari kita lihat di sini 12. Sedangkan kelajuan akhirnya kita notasikan dengan VT itu berada di titik D. Berakhir dia di titik D. Berapa kelajuannya? Lihat di sumbu Y. 0. Saya tuliskan di sini 0. Bisa ya sampai di situ? Nah, sedangkan waktu ya, waktu yang terjadi ya, waktu yang diperlukan selama melakukan gerak dari grafik C ke D, mari kita lihat waktunya. Dari C di titik C terjadi di detik ke-5 dan di titik D terjadi di detik ke-8. Nah, berarti di sini ya, di sini gimana? Waktunya adalah dari detik ke-5 sampai detik ke-8. Berarti 3 detik. Bisa paham ya nak ya? Nah, karena ini merupakan GLBB yang menjadi ciri utamanya adalah ada perubahan kelajuan yang nilainya tetap. Berapa? Dia berkurang, kan ini GLBB minus atau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Berapa banyak atau berapa besar kelajuannya berkurang tiap detik. Nah, mari kita lihat. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan sama ya nak ya. VT kurang V0 per T. Nah, VT-nya berapa? 0. Saya tulis sini 0. Kurang V0-nya mula-mula 12. Saya tulis sini 12. Dibagi waktunya adalah 3. Sampai di situ paham ya nak ya? 0 kurang 12 itu 12. Minus 12 bagi 3. Berarti minus 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus inilah yang menyatakan bahwa kelajuannya berkurang 4 meter per sekon tiap 1 detik. Bisa ya? Nah, selanjutnya kalau ditanya berapa nilai S ya, kita bisa juga cari ya dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan persamaan umum S sama dengan V rata-rata dikali T. V rata-rata itu adalah V0 ditambah VT per 2, rata-rata akan dia kena ya, dikali T. Berapa V0-nya? Ini 12 tambah 0 per 2 dikali T-nya 3. 12 tambah 0, 12 bagi 2, 6 ya, 6 meter per sekon kali 3 sekon, sekonnya mati. Berarti di sini 18 meter. Bisa paham ya nak ya? Nah, selanjutnya cara yang kedua.
Bisa kita menggunakan rumus turunan yang kita sudah turunkan. S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T pangkat 2. Perhatikan baik-baik. V0-nya tadi 12. Ya. 12. T-nya berapa nak? Ini 3. Saya bikin di sini kali 3 tambah setengah kali nilai A-nya tadi minus 4, ya. Nah, dibuat di sini minus 4. Saya buat di sini minus 4. T-nya 3 dikuadratkan. Sampai di situ paham ya nak ya? Nah, perhatikan, jangan asal dikerjakan. Di sini perkalian, di sini juga perkalian. Selesaikan dulu perkalian baru dijumlahkan ya nak ya. Berarti di sini 36 tambah setengah kali minus 4 itu minus 2. 3 dikuadratkan 9. Bisa ya? Nah, berarti di sini 36 ini tambah minus 18. Bisa sampai di situ? 36 tambah minus 18 itu sama dengan 18. Sama bukan? Jadi yang mana juga bisa kita gunakan. Nah, yang menjadi trik ya atau tips untuk kalian mengerjakan soal seperti ini, ketika yang ditanya itu adalah S, ya, gunakan rumus yang pertama saja. Ya. Karena kalau kita gunakan rumus yang ini, kita perlu mencari nilai A. Sementara kalau kita menggunakan rumus yang pertama ini, kita tidak perlu mencari A atau percepatan. Ya. Nah, seperti itu teknik mengerjakannya. Perhatikan dengan seksama penjelasan saya untuk kamu bisa mengerti ya menganalisis grafik ini. Untuk video berikutnya saya akan buat ya analisis untuk yang tidak tepat di titik-titik sudut-sudutnya ini A, B, C, D. Nanti yang saya tanya berada di antara AB atau CD. Ya. Nah, itu harus menggunakan teknik yang berbeda. Jadi untuk tahap pertama pahami dulu yang ini supaya kamu lancar untuk soal yang berikutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Kerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Catat dengan rapi kemudian kirim ke GC. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat.